Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik pola makan saya saat terkena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah pola makan saya saat terkena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua ini juga sebagai jawaban ya kepada para subscriber setia ya yang menanyakan di dalam komennya, Pak Gito dulu pola makannya bagaimana. Nah akhirnya pada saat ini saya angkat sebagai topik untuk kita bahas karena uh, cukup luas ya, sehingga kalau saya jawab di dalam komen itu sepertinya tidak cukup menulisnya itu ya. Baik teman-teman, jadi penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ini memang karena faktornya kompleks ya yang mempengaruhi kita terkena itu. Nah maka dari itu ini pola makan ini adalah salah satu faktor yang penting juga ya, yang penting juga yang harus kita perhatikan. Nah maka dari itu pola makan harus kita jaga dengan baik ya supaya kondisi tubuh kita semakin membaik. Dan bagi yang sudah membaik tentunya juga harus waspada dan hati-hati dengan pola makan. Kita jangan terlena sehingga penderitaan kita tetap baik seperti itu. Artinya yang sudah sembuh tetap semakin sehat seperti itu. Nah, dalam pola makan kita ya, khususnya ini pengalaman saya yang akan saya ceritakan kepada teman-teman ya. Ini ada beberapa hal yang perlu kita cermati ya. Yang pertama adalah tentang waktu makan ya. Tentang waktu makan. Nah, ini waktu makan ini saya ketika dalam kondisi yang terpuruk ya, yang paling berada di titik bawah lah ya. Nah ini makan ini saya 5 hari sekali, 5 hari sekali, yaitu dengan waktu pagi sekitar jam 6 pagi, kemudian nanti makan lagi sekitar jam 9, terus makan lagi jam 12, terus makan lagi jam 3 sore, kemudian makan lagi jam 6 sore. Nah setelah itu kemudian kita tutup nggak makan ya, nggak makan selama malam ya. Kita paling hanya bisa nambah itu minum ya. Minum. Saya usahakan nggak makan malam karena kalau malam makan kita mau tidur, nah itu akan mempermudah terjadi GERD. Nah maka dari itu selama malam tidak makan, makannya lagi ya jam 6 pagi lagi itu. Oke ya teman-teman, jadi itu tentang waktu makan. Waktu makan, waktunya disesuaikan lah. Misalkan bergeser sedikit-sedikit nggak apa-apa. Ya. Jadi intinya ya
Kalau saya ini tiap 3 jam sekali, itu seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau tadi tentang waktu makan ya, kemudian yang kedua adalah tentang jenis makanan pokok ya, jenis makanan pokok. Nah ini juga penting ya, perlu kita perhatikan, walaupun mungkin antara orang satu dengan orang yang lain sedikit berbeda, itu pun juga nggak masalah ya. Nah ini makanan pokok yang saya makan ya waktu itu, walaupun sedang kondisi yang terpuruk itu rasanya juga nggak enak makan ya, takut makan serba salah, nah, tapi tetap harus makan karena untuk menuju sembuh ini memang logikanya kita harus makan itu, maka makan kita paksakan. Nah makanan pokok yang saya makan pertama nasi ya, nasi dengan porsi kecil ya. Porsi kecil waktu saya dalam kondisi paling terpuruk itu pernah hanya satu porsinya itu hanya 3 sendok teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman bisa lebih banyak itu lebih bagus ya. Itu. Nah kemudian setelah itu meningkat menjadi satu centong lah istilahnya itu ya. Nah itu untuk nasinya dalam setiap kali makan ya. Ukuran nasi itu disesuaikan teman-teman. Kalau memang perut sudah agak membaik ya, apalagi sudah merasa sering lapar ya ditambah lagi saja itu. Nah kemudian lauknya waktu itu karena ini makanan ini pada waktu saya masih mantang ya. Dulu saya mantang ekstrim ya, mantang bener-bener mantang itu selama 6 bulan ya. Nah ini lauknya ya, lauknya enggak enak ini. Cuma saya pakai tahu, kadang tempe ya, kemudian sayur bening. Sayur bening itu sayur yang seperti sayur asem tapi enggak pakai asem lah. Itu sayur bening ya istilahnya. Nah kemudian kalau mau ikan, pakainya saya ikan air. Ikan air yang sering ada itu kalau di tempat saya ya ini ada lele, ada jair istilahnya ya. Itu yang sering ada. Atau mungkin eh, melem istilahnya ya. Nah itu. Kalau ikan laut saja saya jarang gitu, jarang. Nah kemudian selain itu bisa juga telur ya. Telur itu telur rebus teman-teman ya. Telur rebus atau telur asin itu juga bisa. Nah, itu lauknya hanya itu. Sehingga lama-lama bisa sampai bosan itu ya. Jadi tahu, tempe, sayur bening, ikan air, kemudian telur rebus. Hanya itu. Itu pun kadang nggak terpenuhi semua. Jadi kadang kalau karena sudah agak bosan, kadang cuma nasi sama tahu saja itu sudah cukup seperti itu ya. Tapi kalau lagi agak ini enakan, nah kita penuhi gitu. Itu lauknya teman-teman ya. Nah kemudian buahnya yang rutin saya itu pakai pisang ya, pisang kepok dan pisang raja nangka. Ini saya bervariasi karena kalau monoton satu jenis itu kadang bosen juga ya. Tapi kedua-duanya ini kelihatannya efeknya bagus di lambung, di perut itu. Itu teman-teman ya. Jadi buahnya pakai pisang kepok sama pisang raja nangka. Gitu. Kalau mau makan buah-buah yang lain selain kadang harus beli ya, mencari ke kios-kios buah, nah itu juga apa ya, ya selain harganya juga agak mahal. Nah ini kalau pisang memang selain saya juga di kebun sendiri juga punya, ini lebih banyak di tempat saya ada itu. Oke teman-teman ya, itu tentang makanan pokoknya. Nah kemudian makanan cemilan itu ya buat ngemil tambahan lah, tambahan itu. Nah ini saya pakai rebusan labu kuning teman-teman ya. Labu kuning itu kalau saya cari di pasar itu banyak ya, banyak itu. Nah itu di perut
betul-betul mendamaikan ya. Kemudian untuk BAB juga lancar, pokoknya sangat membantu sekali itu. Selain itu, selain labu kuning rebus, cemilannya juga singkong rebus ya, singkong rebus atau ubi rebus ya, ubi-ubian direbus itu. Itu hanya itu cemilannya. Kalau roti saya nggak pernah. Selain saya memang kurang suka ya terhadap roti-rotian, ini saya pakainya rebus-rebusan yang alami itu seperti itu ya. Nah, kemudian untuk minumannya teman-teman ya. Minumannya yang pokok air putih itu pasti ya. Jadi air putih ya minimal 4 gelas dalam satu hari. Lebih dari itu lebih baik lagi. Kemudian kalau air putih kan tawar ya, nggak manis. Kemudian ada yang manis yaitu teh bening manis ya. Teh jangan kental teman-teman karena itu juga mengandung kafein, tapi biar kita tidak bosan ya kalau bening terus ya itu rasanya bosan itu. Nah, saya kasih teh sedikit sehingga masih sudah ada rasa tehnya tapi masih bening lah ya, masih bening. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini karena sekarang sudah sembuh, ini sudah kental lagi tehnya ya. Ini. Coba sih ini. Nah. Dan manis ya kalau sekarang begitu. Nah, kalau dulu bening ya, jadi tehnya cuma sedikit. Itu juga 4 gelas ya, 4 gelas dalam satu hari. Karena kita butuh manisnya teman-teman ya, butuh manisnya untuk menambah kalori atau tenaga kita. Karena dalam posisi kondisi yang masih lemah itu badan lemas ya, badan lemas kadang sampai tidak bertenaga ya, makanya gerak sedikit saja sudah ngos-ngosan, sudah capek, gemeteran dan sebagainya. Nah, ini untuk menambah power energi kita, nah kita pakai yang manis. Jadi kalau di total itu 8 gelas ya, yang 4 gelas air putih biasa ya, tidak manis, kemudian yang 4 gelas manis. Supaya tidak bosan manisnya, saya kasih teh, tapi tehnya sedikit, jadi istilahnya teh bening. Itu seperti itu. Nah, selain itu ini masih juga minuman ya, ini supaya menambah seperti suplemen lah ya. Nah, ini air taji teman-teman ya, air taji itu 1 gelas. Kalau pas lagi bisa menyiapkan itu tiap hari ya, tapi kalau misalkan kadang tidak sempat, nah itu ya paling tidak 2 hari sekali air taji. Dan air taji ini kalau ini ingin manis itu tambahannya madu ya, madu 1 sendok ditaruh di air taji. Nah, itu kita minum. Itu juga sebagai pengganti suplemen ya, sebagai pengganti suplemen itu juga akan menambah energi kita itu sehingga menjadi tidak begitu lemas gitu. Itu air taji. Nah, kemudian selain itu ini sebagai pengganti obat lah ya, pengganti obat, jadi sepertinya berfungsi untuk herbalnya. Nah, ini saya minum air kunyit ya. Air kunyit itu kalau sensasinya lagi serius yang hubungannya di perut ya, kadang perut selalu kembung, begah, sembelit, perih ya, pokoknya nggak nyaman lah di perut, sampai dengan di kadang ulu hati mengganjal ya, di dada, tenggorokan itu kadang juga terasa panas dan sebagainya. Nah, ini saya minumnya air kunyit ya. Air kunyit itu sehari 1 gelas. Kalau sedang sensasi ini selalu muncul. Tapi kalau sensasi tidak muncul, sedang nyaman, nah ini air kunyitnya kadang saya berhenti gitu. Tapi kalau mau rutinkan ya, yaitu bisa 2 hari sekali.
2 hari sekali. Itu untuk air kunyit. Nah, ini juga yang saya rasakan, air kunyit ini sangat sangat bagus lah ya, sangat bagus. Artinya di perut ini terasa damai ya, yang tadinya kadang sering kembung, nah itu kembungnya hilang juga ya. Kembungnya hilang, kemudian kencing kita juga jadi lebih lancar. Nah, akhirnya menjadi lebih nyaman ya, termasuk ketika mungkin di dalam lambung kita yaitu ada semacam iritasi atau luka, itu juga sifatnya akan menutup luka atau mengobati luka. Nah, itu dengan air kunyit alhamdulillah itu menjadi semakin membaik, teman-teman. Oke ya, jadi itu. Jadi pola makan yang saya terapkan ya, itu intinya seperti itu, teman-teman ya. Waktu makan 5 kali sehari ya. Kemudian makanan pokok biasa nasi dengan porsi kecil, lauknya tahu, tempe, sayur bening, ikan air, telur rebus itu yang untuk pokok. Buahnya pakai pisang kepok sama pisang raja nangka. Kemudian makanan cemilan saya pakai rebusan ya. Ada labu kuning rebus, ada singkong rebus, ada ubi rebus atau salah satu ya. Kadang kita kan untuk makanan tidak mesti selalu tersedia penuh ya, salah satu nggak apa-apa. Kemudian minumannya 4 gelas air putih yang tidak manis, kemudian yang 4 gelas manis, jadi 8 gelas ya. Lebih dari itu lebih bagus. Kemudian tambahannya ada air taji, kemudian ada air kunyit. Dengan seperti itu alhamdulillah kondisi saya akhirnya membaik dan sembuh, teman-teman. Nah, oke, kiranya itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis akan segera sembuh. Terima kasih, itu dulu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.